Oke, selamat siang teman-teman semua. Kali ini saya mau mereview DY inverter ya. Punya saya ini 5 kilowatt dayanya. Bisa dilihat di sini ya. Nih, Sun 5, ini macam-macamnya nih. Sun 5K SG03LP1 EU modelnya. Ini 5000 watt. Oke. Ini saya pasangkan sementara ini belum pakai panel listrik ya. Jadi hanya berfungsi sebagai UPS satu rumah. Saya pasangkan dengan 2 buah baterai ZTE. Ya, baterai ZTE secara paralel 48 volt, jadi 2 kali 100 Ah. Ya, jadi itu nanti kenanya 200 ampere baterainya. Perkabelannya ya seperti ini, nyambung ke MCB utama ya. Ini MCB utama saya satu rumah. Kemudian ini ada saklar pemutus inverter atau langsung bypass ke PLN. Kemudian di sini ada 5 kabel yang keluar. Dan juga ada data logger ya, ini data loggernya. Data loggernya seperti itu, kelihatan sih. Ya, ini sudah include 3 lampu, ada kedip-kedipnya yang sebelah kanan, tandanya dia online. Ini tombolnya ya. Jadi kalau di bawah seperti ini. Untuk PV-nya belum saya pasang, PV atau panel surya belum saya pasang. Ini saya cuma pasang load, grid, kemudian baterai plus min ya. Yang sendiri ini untuk CT-nya. Jadi kita pasang CT juga di situ. Untuk DY ini dia layarnya touchscreen. Ya, ini layarnya masih standby, dia mati. Kita touchscreen. Di sini kita bisa lihat bahwa ada aliran masuk dari listriknya atau dari grid ya, itu sebesar 0,46 kilowatt. Baterai 100%. Di sini untuk running powernya si inverter dia makan 4 watt ya, 40 watt. 40 wattan ya, 0,04. Kemudian di sini kebutuhan rumah 0,38 kilowatt. Satuannya kilowatt ya. Oke, ini dia running di AC power dan normal. AC power maksudnya itu dari listrik ya. Jadi rumah saya itu dapat power dari listrik dari ini. Kita bisa lihat ini besarannya berapa ya. Backnya bisa pakai escape. Kemudian ini baterainya. Untuk voltasenya 52,4 ya. Dia makan power 41 watt. Oke, untuk temnya nggak kita pasang soal sensornya ya. Terus balik lagi. Untuk di rumah itu makan listrik 360-an, 370 watt. Oke, masuk menu, kita escape dulu. Masuk ke pojokan ini ya, yang tanda roda ini. Nanti di sini ada baterai setting. Saya pakai lithium aja. Seperti ini settingannya, mungkin bisa dicontek. Saya pakai. Kemudian back. Basic setting, ini tanggal. Advance. Terus pilih halamannya yang ini ya.
Ini kapasitif loh, bukan resistif. Nah, seperti ini. Ini kalau saya rubah ke master, ini langsung error, dia nggak bisa. Jadi kita harus save ya seperti inilah. Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang agak bunyi terus alarmnya ya. Kemudian grid setting seperti ini, pakai general standard aja, single flash seperti ini. Nah, inverter outputnya jangan lupa dipindah ke 220 ya, penting nih. Terus standar Eropa 230 ya, jadi tetap kita pindah ke 220. Defaultnya dia 230, jangan salah. Device info, ini tempat error-error di sini kalau ada errornya. Oke, terus yang penting lagi adalah sistem work mode. Nah, di sini zero export ya, kita zero export, jadi benar-benar tidak jualan. Tidak jualan karena ini bukan meteran Exim, ekspor import, jadi meteran biasa, listriknya pakai pulsa. Jadi saya cuman pengen si inverter itu atau PLTS saya nanti untuk keperluan sendiri, bukan untuk diekspor. Ya, ini untuk jadwalnya. Oke, cuma itu aja. Jadi settingan yang saya setting di sini tadi via tombol fisik ya, itu kita bisa setting dari jarak jauh lewat wifi-nya dia. Jadi nanti kita nyambung ke wifi ini ya, ini langsung direct ke sini wifi-nya. Lalu kita bisa nyeting ini pakai aplikasinya DY atau pakai aplikasinya namanya Smart Solar. Nanti saya tunjukkan ya guys. Ya, jadi keunggulan dari si DY ini adalah dia memiliki, dia ada dua MPPT ya. Jadi untuk solar chargernya dia ada dua string nantinya. Kemudian desainnya dia tuh fanless ya. Again, bisa dilihat fanless, ini nggak ada fan-nya. Di bawahnya pun tidak ada fan-nya. Dia full heatsink semua. Jadi relatif tenang ya. Alatnya ini cukup tenang. Terus kemudian juga untuk saya sudah ngetes untuk fungsi UPS-nya. Jika lampu mati, dia kayak seamlessly gitu, tanpa jeda, tanpa kedip lampunya, dia langsung switch ke baterai gitu. Jadi sangat smooth gitu ya untuk perpindahannya ya. Kemudian untuk baterai yang lithium ini, baterainya itu saya setting di alat ini menggunakan lithium aja. Dia udah otomatis sih, tapi kita tinggal nyeting aja nanti berapa persennya ya. Seperti ini tadi yang berapa persennya, berapa persen baterainya mau di. Ini jangan lupa nih, baterai kapasitinya diisi 200, seperti ini kan 200. Discharge-nya nanti disesuaikan sama buku manual. Discharge-nya max A discharge, max A charge-nya juga itu harus disesuaikan ya. Terus kita lihat halaman berikutnya. Nah, ini juga disesuaikan sama bukunya atau sama kemauan kita. Nah, ini saya naikkan sedikit dari standarnya. Saya belum paham yang lithium mode ini, sepertinya ada baterai-baterainya ya, jenis baterai-baterainya, jenis BMS-nya 00 sampai 18 itu. Saya belum tahu maksudnya apa. Di buku manual juga nggak ditulis jelas. Nah, ini shutdown-nya di 24%, low bed-nya di 37%, restart-nya di 50%. Oke. Jadi maksudnya shutdown ini, si inverter akan full mati apabila baterainya di 24 volt tanpa grid power ya, tanpa PLN. Kemudian kalau low bed itu berarti ada warningnya aja, ada low bed. Kemudian kalau restart itu maksudnya penggunaan baterai dipakai sampai 50%, lalu dia restart ke PLN power ya. Dan nanti
si baterai akan tidak dipakai, jadi langsung di bypass baterainya, masuk ke listrik biasa gitu kira-kira. Oke, nanti kita lihat aplikasinya ya guys. Oke, kita buka namanya aplikasinya ini ya, Solarman Smart. Untuk awalnya kita harus menambahkan yang ini, create a plan. Ya, jadi nanti ini diikutin aja. Do you have an installer? Ya, yes. Create by myself. Ini lokasinya. Kemudian nanti kita setting lah, pokoknya sesuai dengan rumah kita ya. Namanya rumah mana misalnya. Sistem type-nya apa, kemudian install capacity ini pakai WP ya, jadi harus diisi, nggak boleh kosong nih, tapi harus diisi terus. Nah kemudian juga kita menambahkan ini logger itu alatnya ya, alatnya. Jadi di alat itu nanti ada serial numbernya yang kita masukkan ke aplikasi ini. Kalau semua sudah tersetting, kita bisa lihat ini di layar utama. Ini apa namanya, untuk resume-nya ya. Ini kita bisa update, kita swipe ke bawah, update. Nah, update seperti ini. Kita belum punya produksi ya, karena belum saya pasang untuk panel suryanya. SOC 100% ini adalah baterai saya, kondisi baterai. Kemudian ini yang sebelah kiri bawah itu yang sudah dimakan listriknya, 9 kW. Nah, kemudian kalau mau masuk, lihat detailnya seperti ini. Ya, di sini terlihat bahwa di atas ya, ini updated 5 menit yang lalu, dan perlu Anda ketahui bahwa update-nya alat ini itu setiap 5 menit. Ya, jadi jangan bingung, dia tidak langsung real time, benar-benar real time ya. Tidak per detik gitu update-nya, tetapi per 5 menit. Jadi kalau udah 5 menit kita bisa update lagi. Geser ke bawah. Ya. Nah, di sini kita lihat ya gridnya, kita menyedot listrik itu yang tengah-tengah ini inverter ya. Inverter menyedot 369 watt listrik dari PLN, disalurkan 41 watt ke baterai inverter, dan disalurkan lagi ke load di rumah ya, beban di rumah. Ya, statistik. Nah, seperti ini. Saya pasang tanggal 7 ya, sekarang tanggal 10. Rata-rata penggunaan saya itu hampir 20 kWh dalam satu hari. Jadi kalau 20 kWh ya berarti saya butuh baterai paling enggak 5 atau 6 ya, biar bisa full memakai baterai. Nih, jadi kita bisa lihat di sini. Kalau mau upgrade, ya dari sini. Kemudian device, ini ada 2, inverter dan logger. Inverter itu alatnya, inverter. Ya, di sini kita bisa lihat device parametersnya. Ini rated power 5 kW. Nah, lithium baterai, power grid, single phase. Ya, di sini data-data yang kita bisa lihat. Baterai ya, baterai voltage kita bisa lihat 52,4. Terus ini baterai power, dia nyedot 41 ini untuk menghidupi inverternya. Kemudian jenis baterainya lithium, BMS-nya tidak dipasang.
karena tidak punya kabel datanya, belum ada kabel datanya yang bisa disambung. Ya, kemudian untuk loggernya ya, kita klik logger. Di sini nanti ada datanya ya. Oke, di sini data uploading period. Nah, di sini kita bisa lihat 5 menit. Saya belum tahu cara ngerubah data uploading periodnya biar lebih cepat gimana cara. Ya, kalau kita pengen lihat real time ya kan. Oke, ini yang keterangannya ya. Sekarang kita mau coba nyeting Solarman Smart ini dari lokal ya. Jadi kalau lokal ini kita bisa nyeting inverternya dari HP ya. Jadi kita bisa nyeting inverternya secara remote dari jarak jauh via aplikasinya. Jadi kita masuk ke ini yang bawah, yang paling bawah kanan ya, kita klik Mi, lalu local mode. Nah, di local mode ini nanti kita masukkan serial number serial number dari loggernya ya, dari loggernya. Oke, kita masukkan aja serial numbernya sesuai dengan, nah ini WiFi ya. Jadi logger itu dia mengeluarkan seperti ini, AP23921414141. Nah, ini adalah serial numbernya ya. AP itu access point. Jadi kita masukkan aja angka belakangnya itu ya, 239. Masukkan 23941. Kita confirm. Nah, ini kan suruh nyambung ke HP-nya ini. Lalu kita next. Kita belum nyambung ya. Oke, kita sambung dulu ke access point-nya. Access point-nya yang ini, AP bla 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 ini. Untuk passwordnya nanti Anda bisa buka di kotaknya, di kardusnya itu nanti ada passwordnya, bisa diinput di situ. Kemudian jangan lupa dicentang always connected ya, atau selalu tersambung. Karena ini kan seperti ada tulisannya ini ya, connected without internet. Jadi dia menyambung tapi nggak ada internetnya. Nanti sama HP-nya pasti akan diputus di tengah-tengah. Dia akan mencari WiFi yang ada internetnya, gitu ya. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi sini, confirm. Maka dia akan connecting. Nah, di sini kalau sudah bisa buka ini adalah real time-nya ya. Beda dengan yang online lewat internet, ini real time. Dia angkanya bisa berubah-ubah. Real time karena dia langsung lewat lokal, jadi ya peer to peer. Saya akan tunjukkan secara cepat apa yang saya setting di situ. Ya, ini layar utamanya. Jadi kita menuju ke parameter yang ada di bawah, pojok kanan bawah itu parameter. Ya, ini ada baterai type. Ini pilihan saya, baterai type-nya adalah lithium baterai BMS. Ini pilihannya ada V mode, percent mode, lithium baterai atau no baterai. Saya pilih yang BMS lithium karena ya baterai saya kan sudah ada BMS-nya ya, jadi nggak perlu nyeting macam-macam. Tinggal nyeting persennya aja di baterai setting kedua. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa maksimal ampere chargernya saya 13 ampere, discharge-nya maksimal 80 ampere. Terus baterai shutdown-nya di 30, baterai restart-nya 60, baterai low-nya 35. Ini sangat customize ya, terserah kalian, cuman ini yang saya pakai gitu. Mungkin bisa buat patokan. Jadi ini di atas semua dari nilai standarnya, nilai seharusnya. Jadi saya tidak mepet ke nilai seharusnya, cuman saya agak di atasnya sedikit sehingga akan melindungi baterai saya ya. Untuk maksimum ampere charge ini di buku manual dari ZTE itu adalah 0,3
kapasitinya. Jadi misalnya kapasitas baterai kita itu satu baterainya 100 ampere hour, berarti ngecasnya ya 30 ampere. Kemudian kalau baterai kita itu 200 atau paralel 2, ya kita bisa maksimal bisa 60 ampere untuk charge-nya, maksimal charge-nya ya. Terus untuk maksimal ampere discharge-nya ini sarannya adalah 0,8 kapasitasnya. Ya, jadi maksimalnya adalah 0,8 kapasitasnya. Ini yang saya ambil dari buku manual. Itu apabila paralel atau single sama aja lah, kita anggap sama. Jadi kalau misalnya baterai kalian cuma 1 atau 100 ampere hour, ya kita bisa maksimal discharge-nya adalah 80 ampere gitu. Kalau 2 ya bisa 160 ampere. Baterai shutdown-nya ini standarnya atau nilai minimalnya adalah 20%, saya bikin 30%. Baterai restart biasanya ada di sekitar 50%, saya bikin 60%. Baterai low itu di atasnya baterai shutdown sekitar 5%. Aktif baterai saya enable kan ya. Jadi itu aja. Kemudian untuk sistem work mode. Sistem work mode-nya itu saya zero export to load. Solar cell disable. Max cell power-nya 5000. Nah, ini harusnya saya nolin aja ya. Karena saya tidak menjual solar cell. Tidak menjual nih, saya tidak menjual ya, jadi saya disable, tidak menjual solar. Oke, max cell power 0 aja sambil menunggu ya. Untuk energy pattern nanti baterai first. Jadi saya nanti mengisi baterai dulu baru loh ya, tapi nanti bisa dirubah-rubah sih. Oke, grid setting saya pakai general standard. Grid reconnection time-nya dibikin cepet aja, saya 3 detik langsung. Grid type-nya single phase. Voltase high-nya 250, low-nya ya kita bisa bikin naikin lagi deh 205 aja. Confirm. Oke, ini settingan saya, nanti bisa di pause ya. Jangan lupa nanti inverter output voltage-nya di 220 volt. Oke, lainnya basic setting ya, ini untuk ngeset jam. Jangan lupa time sync-nya di enable. Outbound function ya, ini nggak ada yang saya rubah. Tetap di sini saya masih dalam mode UPS ya, jadi UPS saya hanya menggunakan baterai saja. Untuk inverternya belum ada panel suryanya. Oke, gitu aja untuk koneksi lokalnya ya. Semoga bisa bermanfaat guys. Sampai jumpa, see you.